Oke. Jadi yang disebut jaringan limfoid itu adalah, Jadi yang disebut jaringan limfoid itu adalah tempat dari sel imun. Ya, di sini terjadi maturasi, diferensiasi, sama proliferasi limfosit, ya, leukosit. Nah, kenapa begini? Karena sel imun kita itu tadi diproduksi oleh apa? Sumsum tulang, ya kan? Produksi sel darah kan di sini semuanya. Nah, sel imun ini dia harus dididik nih biar cerdas, biar pinter, biar bisa membedakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maksudnya gimana? Biar bisa membedakan mana kawan, mana lawan gitu. Siapa lawannya? Lawannya ya patogen. Siapa kawannya? Kawannya ya sel-sel di tubuh kita. Karena baik patogen maupun sel-sel di tubuh kita itu kan sama-sama sel ya. Patogen itu bakteri bersel satu ya. Tubuh kita juga tersusun atas sel-sel. Nah, makanya perlu supaya bisa membedakan nih si sel imun kita ya, mana lawan, mana kawan. Nah, setelah dididik nih, tempat pendidikannya kan di sumsum tulang sama timus ya kan. Kalau di sumsum tulang tadi dia bone marrow ya. Bone marrow sel B maksudnya. Sel B itu dari kata bone marrow. Kalau sel T dari kata timus ya. Dia matang di timus. Nah, untuk bisa uji standar ya, untuk bisa apa ya, standar edar atau SNI, dia harus melalui ujian-ujian ini nih. Ada ujian-ujiannya. Nah, ujiannya itu ada dua. Ada seleksi positif sama seleksi negatif. Ya, seleksi negatif. Oke, apa yang disebut seleksi positif? Jadi, dia itu untuk menguji apakah dia bereaksi positif. Gimana ya? Apakah dia bereaksi positif terhadap patogen, ya. Kan normalnya gitu, dia harus bereaksi positif terhadap patogen. Nah, kalau dia bisa bereaksi positif terhadap patogen, maka dia lolos seleksi positif. Seleksi yang kedua itu ada seleksi negatif ya. Maksudnya gimana? Untuk menguji sistem imun, apakah dia bereaksi negatif terhadap sel tubuh kita ya. Dia harus bereaksi negatif. Kalau positif ya gawat, bisa jadi autoimun ya. Sel tubuh kita, sel imun kita malah menyerang diri kita sendiri. Oke. Nah, setelah lulus kedua tahap ini, kedua ujian ini, dia siap bekerja di markas. Di manakah markasnya? Markasnya dia di jaringan limfoid, terutama yang sekunder ya. Ini sebagai markas. Bedanya apa sih sekunder sama markas? Bedanya apa sih sekunder sama primer? Bedanya jaringan limfoid primer sama sekunder, kalau yang primer dia itu tempat pembentukan ya atau maturasi, dia di sini sel imun dibentuk dan dididik. Sedangkan kalau yang sekunder dia sebagai markas nih, di sini terjadi diferensiasi enggak adanya, diferensiasi dan juga proliferasi ya. Oke, itu sampai sini paham ya. Nah, untuk primer itu ada sumsum tulang sama timus, kemudian sekunder di sini ada ini dan ini banyak banget mau. Oke. Oke, ini lebih di histologi sih nanti. Oke, nah kalau secara general nih, sistem imun itu kan dibagi menjadi sistem imun spesifik dan tidak spesifik. Untuk yang sistem imun spesifik, nah cuma dua nih kalau yang sistem imun spesifik ya, yaitu ada sel B atau humoral sama sel T atau seluler. Maksudnya gimana? Sel B nanti mekanisme kerjanya itu ada di darah ya. Karena dia di darah maka disebut humoral. Sedangkan untuk yang sel T dia lebih aktif di jaringan ya, sehingga dia disebut seluler. Selular, oke. Ya, karena sel B ini dia nanti kerjanya pakai antibodi, sedangkan sel T dia enggak langsung baku hantam ya. Oke, terus yang non-spesifik, ini baru overview dulu ya. Non-spesifik ini ada fisik atau mekanis, larut, sama seluler. Ini juga sering banget ditanyain di MCQ. Aku juga ya sering sih. Nah, untuk fisik atau mekanis, untuk fisiknya ya ada kulit, ya selaput lendir, terus mekanisnya ada silia, batuk, sama bersin. Ini juga termasuk sistem pertahanan tubuh kita yang mekanis. Terus larut, yang larut itu ya berarti cair itu ya.
Nah, yang larut dibagi menjadi biokimia sama humoral. Untuk yang biokimia, ya yang pertama ada asam lambung di lambung, ya lisozim atau enzim-enzim antibakteri ya, di mulut. Terus laktoferin ini ada di ASI ya. Terus asam neurominik dan juga lain-lainnya. Terus kalau yang humoral itu ada sistem komplement, interferon, CRP. Ya, ini kebanyakan diproduksi di hepar ya. Oke, makanya hepar juga masuk dalam bahasan sistem imun. Terus kalau yang seluler, nah ini dia yang bakal kita banyak banget pelajari ya, yaitu ada fagosit, sel nol, sama sel mediator. Ini klasifikasi ini sebenarnya apa ya? Ya kurang enak gitu buat belajar. Lebih enak yang tadi klasifikasi kayak gini ya. Pokoknya semua sel imun disebut leukosit, terus leukosit ada PMN sama non PMN. Gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang seluler dulu nih ya. Yang seluler non spesifik. Oke, aku terpaksa mundur lagi karena sel PMN non spesifik ya sel-selnya ini ya. Ini segini adalah sel PMN non spesifik. Nah, sel PMN non spesifik, sorry bukan PMN non spesifik ya, sel imun non spesifik itu ya ini ada PMN sama non PMN. Kalau yang pertama neutrofil ya, neutrofil dia fungsinya sebagai fagositik ya. Neutrofil ini dia cirinya sel intinya inti selnya bercabang kayak gini, bukan bercabang apa ya? Seperti gagang telepon. Dia menyatu tapi ada sekatnya kayak gini. Oke, terus kalau eosinofil ya, kalau eosinofil dia sitoplasmanya kemerahan, terus inti selnya banyak ya, tapi dia nggak menyatu. Kalau neutrofil itu rada menyatu gitu. Ini juga sering di ujian MCQ sama PK ya, ditanyain kayak gini. Iden harus hafal banget nanti. Terus kalau basofil ini sebenarnya intinya cuma satu kayak bakso di tengah ya. Terus dia granulanya padat banget nih. Oke. Terus kalau monosit itu khasnya intinya paling gede di antara semua sel imun. Sitoplasmanya bening, selnya juga gede banget. Terus limfosit dia ininya padat di tengah, terus sitoplasmanya dikit. Oke. Kalau fungsi-fungsinya eosinofil itu untuk respon parasit dan juga alergi ya. Kalau parasit misal infeksi Trichuris trichiura atau Ascaris lumbricoides atau infeksi cacing-cacing lainnya, itu biasanya dicek juga kadar eosinofilnya, apakah dia meningkat atau enggak. Kalau meningkat, dia bisa menjadi tanda-tanda yang mendukung adanya infeksi parasit. Kemudian alergi juga nih, alergi penyakit-penyakit alergi, misal dermatitis atau asma, dan lain-lain, ya, yang memicu respon alergi, biasanya juga dicek kadar eosinofilnya. Terus kalau basofil ya, dia kadarnya paling sedikit nih, ya paling sedikit daripada sel imun lainnya. Dia fungsinya buat sekresi histamin, heparin, alergi. Ya, ini karena jumlahnya yang sangat sedikit, ya, dia fungsinya sehingga kurang menonjol gitu. Oke, terus monosit, nah ini dia fungsinya fagositik banget ya, monosit atau makrofag. Ingat ya, sama aja monosit sama makrofag tuh beda tempat doang. Oke, terus kalau yang limfosit itu tadi ada sel B sama sel T. Kalau yang sel B nanti selular, kalau yang sel T itu selular gitu. Oke, terus ini perbedaan sistem imun spesifik dan non spesifik kita secara general dulu ya. Yang pertama, nama dari sistem imun non spesifik itu secara lengkap sebenarnya namanya bawaan dan non spesifik. Sedangkan sistem imun yang spesifik itu nama lengkapnya didapat dan spesifik. Kenapa? Yang pertama, sistem imun bawaan dan non spesifik. Kenapa dia disebut bawaan? Karena dia sudah ada sejak lahir. Ya, sejak zaman olok udah ada lah. Sedangkan kalau yang sistem imun didapat nih ya, dia hanya akan memberi imunitas hanya jika sudah terpapar benda asing tertentu. Ya. Jadi kalau yang ini hanya memberi imunitas kalau sudah terpapar, kalau ini memberi imunitas sejak belum ada apa-apa. Oke. Terus non spesifik sama spesifik, kenapa disebut demikian? Yang pertama disebut non spesifik karena dia bisa mengenali dan mempertahankan diri terhadap benda asing apapun ya, kuncinya apapun, whatever it is.
Oke, terus kalau yang spesifik itu dia memberi perlindungan ya diri terhadap hanya satu tipe benda asing tertentu. Kuncinya ini. Kalau ini satu tipe, kalau ini apapun ya. Oke, terus mekanisme kerjanya ya. Ini mekanisme kerja. Nah, buat mekanisme kerjanya terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama dari jumlah reseptornya ya. Kalau reseptor pada sistem imun non-spesifik itu di sini terdapat banyak jenis reseptor. Reseptor pada sistem imun non-spesifik itu disebut reseptor PRR ya, atau pathogen recognition receptor. Nanti kita juga bahas di slide berikutnya. Nah, PRR ini dia mendeteksi zat-zat asing. Nah, zat-zat asing itu kan bisa dari luar atau dari dalam ya kan. Kalau dari dalam itu endogen, kalau dari luar eksogen. Zat-zat asing dari dalam contohnya apa? Contohnya tadi sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati itu kenapa bisa terdeteksi oleh sel imun? Karena dia mengeluarkan molekul-molekul DAMP. Apa itu DAMP? DAMP itu adalah damage ya, damage associating molecular patogen. Oke, jadi dia patogen karena hasil dari kerusakan sel. Sedangkan kalau yang PAM itu damage-nya diganti patogen. Sorry, patogen. Oke. Oke, sorry, kayaknya ini bukan patogen ya. Bentar, aku ingat-ingat lagi. Damage associated molecular adakah yang tahu? Adakah yang ingat? Aduh, damage associated molecular. Pokoknya kalau yang DAMP itu berasal dari kerusakan sel, sedangkan kalau yang PAMP berasal dari patogen ya. Soalnya dia dari eksogen sih. Oke, gitu dulu. Sedangkan kalau yang di sistem imun spesifik, dia reseptornya cuma satu, yaitu reseptor sel B atau reseptor sel C. Dia sebagai ya reseptor terhadap patogennya cuma salah satu. Ya. Terus bedanya, si reseptor pada sistem imun non-spesifik itu dia cuma mengenali secara umum bentuk patogen itu gimana. Kayak misal kita kan punya feeling ya, oh ini ciri-ciri cowok fuckboy itu kayak gini nih, biasanya dia PDKT terus bikin baper terus menghilang. Nah itu kan ciri umum ya. Nah begitu juga dengan cara dia mengenali patogen-patogen gitu. Dia memiliki memori tentang ciri umum patogen itu gimana. Sedangkan kalau yang spesifik, dia tuh memiliki ciri spesifik. Dia nggak cuma bisa mengenali fuckboy, tapi dia lebih kenal apa ya, lebih spesifik. Oh, si A itu fuckboy gitu. Dia sampai spesifik itu. Oke, kalau ini lebih general. Kalau ini lebih spesifik. Oke, kemudian perbedaan yang ketiga, kalau yang sel imun bawaan dia tidak menghasilkan sel memori ya, sedangkan kalau yang sel imun apa spesifik dia menghasilkan memori, sehingga kalau dia datang lagi udah kenal nih, oh ini fuckboy, si doi fuckboy, dia udah kenal. Tapi kalau yang sistem imun non spesifik ya dia benar-benar udah lupa gitu, tapi kan dia masih tahu gitu ya, dia kan punya ilmu bagaimana cara mendeteksi fuckboy. Oke, kenapa jadi bahas fuckboy? Oke, terus yang pertama kita bahas dulu nih secara lebih dalam tentang sistem imun bawaan dan non spesifik. Nah, di sini kita bahas 4 bahasan ini, ada PRR, antigen, ketika PRR terpesona pada antigen, dan juga respon imun non spesifik. Oke. Yang pertama PRR, apa yang disebut PRR atau pathogen recognition receptor ya. Ini belum kutulis reseptornya. Pathogen recognition receptor yaitu apa tadi? Yaitu ini reseptor yang ada di sistem imun non spesifik ya, yang ada di fagosit. Oke. Nah,
PRR ini dia terdiri atas dua nih. Ada yang PRR surface di permukaan sel sama yang cytosolic receptor yang ada di dalam sel. Ya. Nah, untuk yang surface receptor ini ada TLR, CLR, sama MBL. Nah, yang paling sering banget keluar itu adalah TLR atau toll-like receptor. Ya. Ini yang harus teman-teman ingat banget. Sedangkan sisanya ya ini ya cuma nice to know aja. Ada CLR sama MBL. Nah, kalau yang si LR ini sebenarnya banyak banget type-nya lagi. Ya. Kemudian ini ada Manan, MBL. Ya. Kemudian kalau cytosolic ada NLR sama RLR. Ya. Not like receptor. Bentuknya kayak paku kayak gini. Oke. Oke, terus yang kedua antigen. Apa sih yang disebut antigen? Ya, apakah ada yang ingin menjawab? Antigen. Sebenarnya antigen ini bukan berarti dia anti terhadap gen tersebut, tapi maksud dari antigen itu anti dari kata antibody, gen dari kata generation, generator apa generation, generator karena dia kata kerja kata oke. Antibody generator disebut antigen. Maksudnya apa? Kenapa dia disebut antibody generator atau antigen? Karena dia mampu memicu respon antibody. Ya. Jadi karakteristik dari antigen itu ada dua, yaitu immunogenicity sama reactivity. Ya, dua ini pegang baik-baik. Yang pertama, immunogenicity itu artinya dia mampu merangsang antibody. Ya. Bisa merangsang antibody. Sedangkan kalau yang reactivity berarti dia bisa berinteraksi atau beraktivitas dengan antibody. Maksudnya kalau yang immunogenicity kan dia cuma merangsang aja, kayak misal preman merangsang Satpol PP kan gimana caranya? Ya fuck you gitu kan ya, misal contoh-contoh. Dia kan akan merangsang si Satpol PP buat nyerang gitu, yang ngece banget. Terus kalau yang reactivity dia bisa mereaksi terhadap adanya ya sel imun tadi gitu. Oke. Nah, antigen itu gede sebenarnya. Nah, bagian antigen yang akan dideteksi oleh sistem imun itu disebut epitop nih. Ya, epitop sebagian kecil di permukaannya. Epitop ini dia bisa berupa ini ya, kalau di bakteri bisa flagellanya atau dindingnya atau polipeptidoglikannya ya, atau lipopolisakaridanya ya, gitu-gitu. Kalau di bakteri, kalau di virus di sini ada kapsulnya ya, ada nukleiknya ya, di parasit ada CPI dan lain-lain gitu. Ini yang dideteksi oleh sistem imun kita sebagai antigen. Nah, gitu. Terus di soal-soal MCQ atau soal UBT mungkin ya, itu pernah ditanyain hapten. Apa itu hapten? Jadi hapten ini itu adalah suatu antigen yang dia akan memicu sistem imun, jika berikatan dengan molekul tertentu. Nah, kadang molekul tertentunya ini itu ada di dalam tubuh kita. Contoh nih ya, kenapa penisilin itu bisa menyebabkan alergi? Padahal penisilin kan ya obat gitu yang udah aman kita produksi, udah aman kita minum di secara luas di dunia. Tapi beberapa orang itu mengalami alergi terhadap penisilin misalnya. Karena penisilin ini dia bisa bersifat hapten atau antigen. Kenapa dia bersifat hapten? Karena penisilin ya kalau masuk ke tubuh orang normal itu ya udah biasa aja, responnya baik. Tapi kalau misal pada tubuh orang tersebut itu memiliki molekul tertentu yang membuat si penisilin tadi berubah menjadi antigen, nah dia akan memicu
respon alergi atau hipersensitivitas ya. Oke, hipersensitivitas nanti dipelajari lebih lanjut di blog 4 ya nanti di tutorial. Oke. Terus antigen ini dia akan berikatan dengan antibodi ya, bisa. Oke, di antibodi di sini. Terus dia juga bisa di reseptor. Antibodi ini dia reseptor sel B ya, reseptor sel B. Terus bisa juga dia berikatan sama reseptor PRR ya. PRR punyanya siapa tadi? Ada yang bisa menjawab PRR punyanya siapa? Punyanya sistem imun non-spesifik ya, terutama si neutrofil sama makrofag karena dia yang berurusan sama makan-memakan ya. Oke. Oke. Lihat. Terus respon imun non-spesifik itu sebenarnya yang utama terdiri atas 4 ini ya. 4 ini, inflamasi, interferon, NK cell sama sistem komplement. Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang pertama inflamasi, ini penting banget bakal ditanyain ada di skenario SOKA. Proses inflamasi itu secara general cuma terdiri atas 4 proses ini. Ya. Kalau mau ribet ya boleh. Kalau mau simpel ya boleh. Ya, simpelnya kayak gini. Cuman kalau diuraikan juga panjang ya. Yang pertama kemotaksin. Maksudnya kemotaksin itu gimana? Jadi ketika ada luka, ya luka ini tertancap duri, ya tertancap paku mungkin atau luka apapun, luka terpapar dengan dunia luar itu pasti akan ketemplokan sama bakteri-bakteri, ya kan? Untungnya tadi kan ada kulit, tapi karena kulitnya itu rusak karena ada ya trauma kayak gini, sehingga bakteri bisa masuk. Bakteri ini dia akan dideteksi oleh adanya makrofag nih, ya. Makrofag di jaringan. Oke, kalau di darah monosit dong. Oke, nah ketika makrofag ini berhasil memakan bakteri ya melalui TLR tadi, bakteri ini dia akan istilah bodohnya, istilahnya dia akan BAB gitu lah ya. Habis makan dia BAB. BAB-nya ini dia berupa sitokin dan kemotaksin. Oke. Apa fungsi sitokin sama kemotaksin ini? Nah, oh ya, ini yang tadi di AMP, Damage Associated Molecular Pattern. Oke, nanti. Nah, apa fungsi sitokin? Ya. Apa fungsi dari sitokin sama kemotaksin ini? Yang pertama sitokin. Sitokin ini dia fungsinya untuk memengaruhi sel imun lain, memengaruhi sel imun lain. Nah, sitokin ini dia akan dikeluarkan ke dalam darah bersama kemotaksin. Kemotaksin apa? Kemotaksin. Dari kata kemo sama taksin. Kemo itu artinya zat kimia, taksin artinya bergerak ya. Berarti dia itu adalah zat kimia yang membuat sel imun kita itu bergerak gitu. Bergerak kemana? Bergerak ke tempat inflamasi ya. Kalau si sitokin dia memengaruhi atau ngasih tahu gitu, oh di sini ada inflamasi nih, gini sini dong join gitu. Oke, itu disebut yang pertama proses kemotaksin dan sitokin bersamaan. Proses yang kedua ya setelah ngundang si sel-sel imun lain nih, tempatnya di sini nih, kita COD-an di sini. Oke, nah si sel imun ini ya, sel imun itu dia jalannya melalui pinggiran kapiler gini, pinggiran pembuluh darah. Kenapa coba? Ada yang tahu? Nah, jalannya sel imun di pinggiran pembuluh darah ini disebut marginasi, ya, margin. Artinya dia di tepian. Kenapa kok dia di tepian? Fungsinya buat apa sih? Fungsinya dia memberi tempat sel darah merah itu supaya bisa lancar mensirkulasi ke seluruh tubuh, ya. Jadi dia nggak ngesek-ngeseki gitu, nggak bikin sempit jalan gitu, kayak eritrosit itu kayak ambulan yang harus diprioritaskan. Bagaimanapun tubuh kita itu selalu butuh eritrosit ya. Makanya si leukosit ini ngalah dengan berjalan di pinggiran atau disebut marginasi. Oke, paham marginasi? Setelah sampai ke tempat
COD-an setelah sampai ke tempat inflamasi ya, dia akan masuk melalui celah-celah pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler ini dia akan mengalami vasodilatasi atau meregang ya oleh adanya histamin. Oke. Histamin ini dia bikin vasodilatasi sehingga pori-pori kapiler meregang. Supaya apa? Supaya neutrofil atau sel leukosit itu bisa masuk dengan lebih enak gitu. Nah, proses masuknya leukosit ke jaringan ini disebut sebagai diapedesis ya. Oke. Setelah masuk dia ngapain? Setelah masuk dia ya udah ikut makan ya. Ikut makan si bakteri, disebut fagositosis. Fago artinya makan, sitosis artinya sel yang lagi makan. Oke. Nah, di sini dia mukbang bareng nih. Ya kan karena banyak banget bakterinya. Jadi dia manggil teman-temannya buat ngajak mukbang. Oke. Setelah mukbang bakteri, bakterinya jadi apa? Ya tadi dia diproses, dipecah-pecah oleh lisosim yang ada di sel imun. Nah, beberapa sel imun ini akan mati, ya ada yang gugur karena kalah dalam berperang. Nah, sel yang mati ini akan menjadi pus ya, atau nanah. Oke. Oke, seperti itu. Oke, yang kedua ada interferon. Nah, kalau inflamasi ini dia lebih khas pada infeksi bakteri. Meskipun nggak spesifik bakteri ya, tapi dia lebih sering terjadi pada bakteri. Oke. Kalau yang kedua, itu interferon. Nah, interferon ini dia lebih seringnya terjadi pada respon infeksi virus ya. Tahu kan bedanya bakteri sama virus? Ya, kalau bakteri itu adalah suatu sel, sedangkan virus itu bukan sel. Dia cuma DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid kayak gini ya. Ya kayak ginilah biasanya. Oke. Sedangkan kalau bakteri itu adalah sel ya kayak tadi. Nah, gimana respon tubuh kita terhadap infeksi virus di tubuh ya kayak virus COVID dan kawan-kawannya kayak gini sama. Yang pertama, ketika virus ini menginfeksi suatu sel normal di dalam tubuh kita, ya, kerja virus gimana sih? Dia akan memutasi DNA normal ya kan, DNA-nya dihack sama virus ya, sehingga dia memproduksi protein-protein yang bisa untuk membuat dirinya itu apa namanya berreproduksi ya, membuat reproduksi virus sehingga replikasi dia bereplikasi virusnya sehingga menjadi banyak. Nah, itu melalui hacking ya, melalui dihack ya DNA-nya. Nah, sel yang sudah ke-hack DNA-nya itu akan mengeluarkan interferon ya. Jadi interferon itu dikeluarkan oleh sel normal yang tersakiti atau sel normal yang terinfeksi virus itu. Nah, sel normal yang terinfeksi virus mengeluarkan interferon. Interferon ini dia akan menempel pada reseptor interferon di sel normal. Ya, jadi sel normal itu punya interferon. Sel normal itu punya reseptor interferon. Nah, ketika interferon nempel pada reseptor sel interferon, si sel normal ini ya dia jaga-jaga nih. Nah, dia akan membuat enzim penghambat virus yang sedang inaktif. Oke. Nah, kenapa kok bentuknya inaktif? Ya takutnya dia malah mencederai sel itu sendiri, makanya bentuknya dalam inaktif. Nah, ketika ada virus yang masuk, baru deh dia hajar mengaktifkan si enzim penghambat ini. Gitu. Oke, kurang lebih sih gitu. Terus sistem komplement. Nah, sistem komplement ini dia fungsinya itu kayak apa ya? Dia bukan sel, dia cuma protein. Nah, protein di sini dia bisa diibaratkan sebagai anak panah atau apa sih? Anak panah itu bahasa Inggrisnya apa? Anak panah. Ya arka ya. Atau arrow atau apa ya. Jadi kalau misal ibaratnya ada orang dia main panahan ya, Nah, orang ini itu bisa diibaratkan sebagai sel imun ya. Panahan ini bisa diibaratkan sebagai komplement. Nah, siapa yang main panahan ini? Nah, nanti ada sel B ya, ada macam-macam. Oke. Ya, nah, untuk bisa mengaktifkan panahan ini kan harus ada yang manah nih, ya kan harus ada yang narik gitu. Siapa yang main panahan? Nah,
dia diaktifkan melalui 3 jalur aktivasi ini. Yang pertama jalur klasik, ya, di mana ketika ada antibodi berikatan dengan patogen. Kok gerak-gerak sendiri? Oke, ini misal patogen ya, dia ketempelan sama antibodi. Ini antibodi kayak gini. Nah, dia akan memicu komplement ini. Komplement ini ada beredar di pembuluh darah ya, cuma dia belum aktif. Nah, ketika ada rangsangan dia akan aktif. Ujung-ujungnya ngapain sih komplement ini? Nanti deh, jalur aktivasinya dulu biar lengkap. Yang kedua ada jalur MB-lectin ya, atau manosa binding lectin. Nah, lectin ini dia ada di tubuh kita. Nah, lectin ini dia akan terikat ke manosa. Manosa itu yang ada di patogen. Nah, karena ada lectin sama manosa yang berikatan, dia memicu sistem komplement juga. Kemudian ada jalur alternatif ya, komplement sama patogen. Jadi secara langsung gitu, nggak melalui perantara. Ya, ada patogen, ada komplement nempel. Oke, gitu. Nah, ujung dari semua ini ngapain sih komplement ini? Komplement ini tujuan akhirnya ya, dia memiliki visi misi yang jelas. Tujuan akhirnya adalah membentuk MEC atau membran attack complex ya. Atau bahasa Indonesia ya, kompleks penyerang membran. Ngapain sih membran attack complex ini? Membran attack complex ini dia akan memicu kebocoran membran plasma. Kalau membran plasma udah bocor, apa jadinya coba? Membran plasma sel bocor. Membran plasma bocor, ya otomatis dia akan mengalami ya pecah cairan intraselulurnya keluar sehingga sel tersebut mati akhirnya. Yaitu fungsinya membuat kematian. Oke, nah sekarang kita bahas sistem imun yang didapat dan spesifik. Tadi udah sistem imun non spesifik itu ada inflamasi, interferon, natural killer kita nggak bahas di sini karena jarang ditanya juga. Terus sistem komplement. Oke, kita bahas 3 tadi. Terus sekarang sistem imun didapat dan spesifik. Oke, overview dulu. Kalau sistem imun didapat dan spesifik ini, itu kan tadi ada 2 ya. Ada sel B sama sel T. Kalau tadi yang sel punca limfoid itu matang di tempat ya, artinya di bone marrow, dia akan menjadi sel B. B dari kata bone marrow. Sel B ini fungsinya ngapain? Sel B ini nanti akan memproduksi yang namanya antibodi. Ya, antibodi ini sebagai senjata. Ya bisa dibilang dia sebagai panahannya atau panahannya dari sel B ya. Tadi kan main panah-panahan tuh. Ya. Selain sistem komplement, antibodi juga merupakan ya anak panah. Oke, terus sel B ini nanti dia akan bereaksi. Baru deh nanti kita bahas gimana reaksinya. Terus kalau yang sel T dia matang di thymus, ya dia ada 2 jenis, yaitu ada sel T sitotoksik sama sel T helper. Oke, sel T helper ini dia berinteraksi dengan banyak banget sel, ya. Bisa dengan sel B, terus sel-sel lainnya juga. Ya. Makanya kalau misal penyakit HIV atau HIV/AIDS itu si virus HIV dia masuk melalui reseptor CD4. Oke, nanti kita bahas reseptor CD4 itu apa. Oke, prinsip kerjanya kalau T helper namanya juga. Oh, bentar. Benar ininya kok lost connection. Maaf, guys. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah pakai ini. Oke, lanjut. Oke, nah kalau sel T sitotoksik
dia akan baku hantam secara langsung, sedangkan kalau yang sel T helper dia cuma cepu, dia cuma lapor-lapor gitu lah. Dia lapor ke B cell lah, lapor ke sistem imun non spesifik lah, lapor ke semua sistem imun pokoknya. Tapi dia nggak ikut berantem gitu. Sedangkan kalau yang sel T dia langsung berantem, nggak lapor-lapor. Oke, gitu overview-nya. Nah, yang pertama limfosit B. Kita bahas dulu. Jadi limfosit B ini, ya, dia sayang banget, nggak bisa ini ya. Itunya mati. Oke, sampai sini ada yang ditanyain. Oke, limfosit B. Dia reseptornya apa sih? Oke, tadi kan aku di pertama banget udah menekankan ya, karena reseptor itu sangat penting. Reseptor sel imun non spesifik, tapi tadi disebut PRR. Sedangkan reseptor sel imun spesifik ya, sel B dan sel T itu beda. Kalau sel B nama reseptornya ya reseptor sel B, gampang banget. Kalau reseptor sel T ya namanya reseptor sel T, ya, gampang banget juga. Nah, PRR juga gampang sih, cuman jenisnya banyak banget. Kalau ini cuma satu doang. Nah, reseptor sel B itu dia berfungsi sebagai mata, guys. Maksudnya mata gimana? Jadi, dia tuh sebagai mata bagi imun spesifik. Dia cuma bisa melihat satu jenis antigen ya. Sedangkan kalau yang non spesifik ya pada makrofag TLR, dia matanya itu kemana-mana. Maksudnya dia bisa melihat semua patogen karena dia mengenali ciri umum. Oke, kalau limfosit B dia mengenali ciri spesifik. Oke, ya udah. Terus aktivasi limfosit B. Jadi limfosit B itu bisa diaktifasi melalui dua jalur ya, yaitu ada yang dependent cell T sama independent cell T. Kalau yang dependent cell T berarti dia tergantung sama sel T. Kalau independent enggak. Ya udah dia langsung aktif aja gitu begitu terpapar dengan patogen. Sedangkan yang dependent cell T dia harus dibantu oleh sel T helper tadi sih. Aku kan bilang sel T helper ini dia cepu, dia suka lapor-lapor. Nah, pas ini dia juga lapor ke sel B ya. Woi, di sini ada maling nih. Tolonglah. Nah, dia ngirim kode nih ya, berikatan sama sel B sehingga aktif. Oke. Ini mikroplasma. Terus sel B ini ngapain? Sel B ini dia akan membentuk sel plasma. Oke. Kalau yang ini itu masih dalam bentuk inaktif. Oke. Sedangkan ketika menjadi sel plasma dia aktif. Ini sering banyak ditanyain di soal MCQ juga. Bentuk aktif dari sel B adalah titik-titik. Jawabannya sel plasma. Oke. Nah, selain sel plasma, sel B ini juga membentuk sel memori ya, atau sel memori sel B ya. Sehingga itu yang membedakan antara sistem imun spesifik sama non spesifik karena dia membentuk sel memori. Oke. Nah, limfosit B ini dia harus punya senjata untuk bisa bertarung. Nah, senjatanya itu adalah antibody. Berbeda dengan sel T, ya sel T itu dia mainnya brutal gitu, langsung baku hantam aja. Ya, kalau sel B itu pakai senjata, pakai anak panah. Nah, antibody ini sebenarnya apa sih? Antibody ini dia masuk dalam golongan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Jadi protein plasma itu kan kebanyakan dihasilkan oleh hepar ya. Nah, protein plasma yang dihasilkan oleh limfosit B disebut antibody. Ini juga bisa jadi soal MCQ. Ya, pertanyaannya, protein plasma yang dihasilkan oleh limfosit B adalah titik-titik. Oke. Nah, protein plasma itu apaan sih? Oke, jadi gini, darah ya kalau diendapkan atau disentrifugasi nanti di pelajaran PK, itu akan terbentuk 3 daerah kayak gini. Daerah yang paling bawah, yang masanya paling berat itu eritrosit, dia terendap di sini. Sedangkan yang paling atas itu adalah plasma. Sedangkan yang tengah-tengah itu disebut bavikot. Oke. Eritrosit ya udah tahu lah, eritrosit dia masanya paling berat sehingga ke bawah. Bavikot itu berisi leukosit sama trombosit nih. Ya, dia lebih ringan daripada eritrosit tapi lebih berat daripada plasma.
Karena plasma ini ya kecil-kecil, dia tidak terdiri dari sel sehingga ringan di atas. Oke. Nah, leukosit ini dia ya paling sedikit dari darah total ya sebenarnya. Oke. Nah, disinilah kita bisa menemukan yang namanya antibody. Oke. Antibody sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi 5 ini. Ini juga penting sekali ya. Oke, yaitu ada IgM, GAED. Masing-masing dari antibody ini dia memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kalau yang IgM ya, dia itu sebagai reseptor sel B. Nah, inilah. Jadi ketika sel B itu mencari mangsanya, dia itu sudah mengaktifkan IgM. Oke. IgM-nya spesifik untuk patogen tertentu ya. Ini IgM. Ketika ada patogen ya nempel, nah dia akan teraktivasi karena dia sebagai reseptor sehingga paling awal nih ya dia muncul paling awal. Nah, adanya kadar yang meningkat IgM-nya pada kadar darah itu menandakan infeksi awal ya. Infeksi awal atau infeksi akut yang baru saja terjadi ya. Kayak misal tes COVID kan ada IgG sama IgM ya. Nah, IgM itu artinya kalau positif berarti dia baru awal infeksi. Sedangkan kalau IgG ya, IgG ini dia lebih spesifik. Dia merupakan paparan kedua. Ya, jadi setelah IgM itu dibentuk, si sel plasma ini dia membentuk IgM lah, IgG. Sorry. Setelah IgM terbentuk, dia membentuk IgG. Oke, sehingga kalau kita cek nih, kadang IgG itu meningkat setelah beberapa selang waktu gitu. Nah, setelah beberapa selang waktu IgG-nya meningkat, gantian IgM-nya yang turun. Nah, IgG itu tanda dari infeksi yang sudah lama nih, atau kronis. Lama. Kalau ini infeksi baru. Oke. Terus kalau yang IgA, dia itu merupakan imun sekretorik nih gampangnya. Kenapa? Karena dia ada di cairan-cairan yang disekresikan tubuh. Contohnya di mana? Contohnya air mata. Air mata itu merupakan perlindungan juga bagi mata kita ya. Karena di sini mengandung IgA juga. Terus dia juga ada di ASI atau air susu ibu ya. Tuh. Terus kalau IgE, nah ini spesifik banget. Dia untuk respon alergi ya. Jadi ketika pada orang-orang alergi itu yang dicek ya utamanya 2 tadi ya, IgE sama eosinofil. Oke. Nanti kalian pelajari di mekanisme alergi. Oke. Oke, terus nah gimana sih cara sel B melawan patogen? Apa dia cuma manah-manahin antibodi? Terus antibodinya ngapain? Oke. Jadi si antibodi ini sebenarnya dia nggak bisa membunuh patogen, guys. Nah, sangat membagongkan kan? Nah, gimana caranya sel B ini melawan patogen? Jadi ada dia itu yang pertama mana huruf A? Oh ini, dia akan membuat aglutinasi ya. Apa itu aglutinasi? Yaitu pengendapan. Kenapa bisa mengendap? Karena si antibodi ini saling satu menyatu ya, karena satu menyatu semuanya itu membentuk gumpalan. Nah, aglutinasi ini terjadi ketika contohnya nih aplikasi klinisnya itu ketika donor darah tapi nggak sesuai dengan darahnya. Jadi misal orang bergolongan darah A nih, dia butuh darah, si A butuh darah. Nah, bisa nggak si orang yang golongan darahnya B ngasih ke A? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, prinsipnya gimana sih maksudnya A sama B itu? Maksudnya A sama B. Ya. Kalau orang tersebut itu golongan darahnya A, berarti di dalam eritrosit orang tersebut itu memiliki protein A. Ya. Protein A ini ya protein tubuh di eritrosit. Sedangkan kalau orang yang bergolongan darah B, berarti di dalam eritrositnya ada protein B. Nah, kalau orang yang originalnya atau aslinya itu memiliki protein A, kok dimasuki protein B, ya dia nggak bisa. Ya, dia akan diserang oleh sistem imun. Nah, ketika dia diserang, dia akan membentuk aglutinasi atau penggumpalan.
Nah, sehingga ini bahaya juga, malah bisa ya menggumpal, menyumbat darah, stroke dan sebagainya. Oke, terus kalau misal golongan darah O bisa nggak? Golongan darah O Bisa, ke Kak. A bisa. Oke, bisa. Penjelasannya kenapa tuh, Bilkis, tahu nggak? Ada kalau O itu kalau nggak salah ada antigen A sama B-nya apa ya? Oke. Ya, sebenarnya kurang tepat sih kalau gitu. Jawabannya yang benar itu kenapa O bisa ke semua darah, karena di eritrosit orang bergolongan darah O itu nggak punya protein. Ya. Kalau orang golongan darah B kan dia punya protein B. Orang golongan darah A dia punya protein A. Tapi orang golongan darah O dia nggak punya protein. Makanya dia disebut golongan 0 biasanya. Karena dia nggak punya protein. Nah, karena dia nggak punya protein, sehingga dia bebas masuk kemana-mana. Ya, dia nggak dihadang sama maling. Nggak dihadang sama antibodi. Karena nggak ada yang beda gitu. Oke, gitu. Terus yang kedua itu tadi ini aktivasi sistem komplement ya. Ujung dari aktivasi sistem komplement tujuannya buat ini penting banget membran attack complex ya. Terus yang ketiga itu penguatan fagositosis atau opsonisasi. Maksudnya opsonisasi itu gimana sih? Jadi apabila contoh aja nih, ini ada 2 patogen ya. Patogen yang satu itu ditempeli sama antibodi. Patogen yang kedua itu enggak ditempeli sama antibodi. Kira-kira kalau ada makrofag ya, kalau ada makrofag yang mau makan, kira-kira dia milih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ada antibodinya, yang kedua enggak ada. Yang mana? Yang mana tadi, Sa? Aduh. Ya. Oke, ya benar ya, meskipun saya tidak mendengar. Yang ini jawabannya yang pertama, karena dia ada antibodinya. Nah, proses ini disebut sebagai opsonisasi. Jadi dia itu kayak penyedap makanan gitu. Nah, kalau ada antibodi yang nempel di suatu patogen, si fagosit ini jauh akan lebih milih yang ada antibodinya daripada yang nggak ada, karena dia lebih enak gitu mungkin ya. Ini disebut opsonisasi. Terus yang keempat, itu dia akan menstimulasi sel-sel natural killer nih. Nah, sel natural killer ini dia ganas banget sebenarnya. Dia ketika sudah nempel, dia langsung mensekresikan toksin-toksinnya, ya, sehingga membuat bakteri itu lysis. Jadi dia langsung baku hantam. Mekanisme kerjanya sama persis seperti sel T sitotoksik nantinya. Tapi di sini dia bersifat non-spesifik ya. Sedangkan sel T sitotoksik nanti dia bersifat spesifik. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih bagus dari Yusuf. Di sini bertanya, untuk kaitan resus positif sama negatif itu apa ya? Misalnya golongan A positif, B positif. Oke. Jadi gini, sistem penggolongan darah itu sebenarnya banyak banget, nggak cuma ABO, nggak cuma resus positif negatif. Ada banyak lagi yang aku juga nggak tahu apa aja. Yang aku tahu ya resus sama ABO doang. Tapi sebenarnya ada lagi aku lupa. Nah, prinsipnya sama. Gimana resus positif, resus negatif itu? Kalau resus positif berarti di sini ada protein resusnya. Sedangkan kalau resus negatif berarti dia nggak ada resusnya. Paham nggak? Jadi kalau misal ada orang butuh darah, dia resusnya positif. Bisa nggak orang dengan resus negatif itu donor darah ke dia? Ayo. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena dari resus negatif ke positif. Resus negatif itu kan nggak punya protein. Dia masuk ke positif. Meskipun positif nggak apa-apa, soalnya ya dia nggak bawa sesuatu yang mancing sistem imun. Tuh. Tapi kalau kebalikannya nih,
orang dengan resus negatif kok menerima darah dari resus positif. Nah, di sini baru akan terjadi respon imun, ya, aglutinasi tadi. Kenapa? Karena dia membawa protein yang mancing sama sistem imun, ya, yaitu protein resus, ya, karena dia resusnya positif, gitu. Nah, ini juga yang dulu itu pas UN biologi kan ada penyakit gitu ya, namanya penyakit yang di anak sama ibu yang katanya resus positif nggak boleh sama negatif dulu, tapi sekarang mah Erythroblastosis bukan kah? nah betul banget, erythroblastosis fetalis ya, Yang letal. ya, yang letal itu erythroblastosis fetalis itu kalau penyakit di SMA ya. Sebenarnya kalau di kedokteran nanti blok of genes itu sebenarnya bisa banget diselamatkan, orang teknologi sekarang udah canggih ya. Itu sebenarnya bisa diselamatkan, soalnya mesti kan sekarang kan kehamilan selalu screening macam-macam. Nah, itu bisa banget diselamatkan. Enggak untuk mencegah penyakit gituan sangat jarang terjadinya. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, aku mau ngejelasin gini tuh gimana ya, lama banget ya. Oke, terus lanjut ke ada chat lagi. Oke, terima kasih sama-sama. Lanjut ke limfosit T nih. Tadi kan kita bahas limfosit B. Ya, ingat limfosit B itu nggak bisa membunuh patogen. Ya, dia kayak gini, dia menguatkan sistem imun bawaan atau dia merangsang atau dia melemahkan patogen. Dia menguatkan sistem imun bawaan atau melemahkan patogen. Gimana cara melemahkannya? Dengan aglutinasi. Ya. Gimana cara menguatkan sistem imun bawaan? Ini dengan aktivasi komplement, terus natural killer sama opsonisasi. Ya. Oke. Terus limfosit T. Oke, karakteristik limfosit T yang membedakan dengan limfosit B yang jelas-jelas beda banget itu ada dua. Yang pertama, bahwa limfosit T ini dia menyerang antigen di intrasel, sedangkan kalau limfosit B dia di vaskuler ya. Karena dia humoral, itulah kenapa disebut humoral. Sedangkan limfosit T disebut seluler karena dia menyerang sel. Terus yang kedua itu menyerang antigen secara langsung. Jadi dia nggak pakai kompromi kayak antibody kan, kalau sel limfosit B kan dia pakai antibody tuh, ya kan, kelamaan banget pakai senjata gitu. Nah, kalau dia nggak, dia secara langsung baku hantam. Nah, mekanisme baku hantamnya gimana nanti kita bahas. Terus untuk jenisnya sendiri, ini ada sel T cytotoxic atau CD8 sama sel T helper. Helper ya, ini helper ya, aku tipe helper atau pembantu. Maksudnya apa sih CD8 sama CD4 ini? Jadi gini, kenapa dia disebut CD8 sama CD4? Yang pertama dari sel T cytotoxic dulu deh. Nah, karena di sini sel T cytotoxic itu memiliki protein permukaan yang disebut CD4. Udah sih, sesederhana itu. Sedangkan sel T helper, kenapa disebut CD4? Karena dia memiliki protein di permukaan yang disebut CD4. Gitu. Ini CD8, ini CD4. Nah, protein ini ya, protein atau reseptor ya, sama aja di permukaan ini. Inilah yang biasa tempat masuknya virus. Oke. Jadi kalau kalian belajar infeksi virus, mekanisme infeksi virus, untuk bisa menginfeksi suatu sel, virus tersebut butuh jalan, butuh pintu. Dari mana pintunya? Dari reseptor atau protein permukaan. Gitu. Nah, si virus HIV ini yang khas banget, dia masuk ke sel T helper melalui reseptor CD4 ini. Ya. Dia masuk sehingga dia mengobrak-abrik ya, menghack DNA yang ada di sel T helper sehingga dia error. Oke. Karena dia error, padahal sel T helper ini kan dia yang paling kompor ya, yang paling apa ya? Yang paling ceriwis gitu, dia lapor kemana-mana, ke sel B lah, ke sel imun non spesifik lah semuanya. Nah, kalau nggak ada sel
T helper itu jadi sunyi banget. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Nah, itu akan sangat menurunkan secara drastis tingkat imunitas kita, sehingga kita lebih rentan terkena penyakit-penyakit oportunistik lain. Ya. Terus, gini. Selain itu, tadi kan kita cuma bahas infeksi bakteri sama virus ya, itu yang khas. Kira-kira ada yang kurang nggak? Apalagi patogen, contoh patogen apalagi? Bakteri, virus, terus? Ya, ada yang tahu bakteri, virus, terus apalagi? Depannya J. Belakangnya R. Jamur, Kak. Ya, betul, jamur. Ya. Nah, jamur itu gimana sih kok dari tadi kita nggak bahas jamur? Oke. Jadi gini, secara normal ya tubuh kita itu sebenarnya tahan terhadap jamur. Kenapa? Karena kita punya epitel, punya pelapis di seluruh permukaan tubuh kita, baik yang di luar maupun di dalam ya kan. Di dalam maksudnya ya di digestif, di pernapasan dan lain-lain. Itu sebenarnya jamur itu nggak bisa tembus. Tapi ketika terjadi infeksi yang disebut infeksi oportunistik ya dia bisa menginfeksi tubuh kita. Nah, kapan infeksi oportunistik itu terjadi? Itu biasanya ketika sistem imun itu ngedown ya. Nah, penyakit imun atau sedang mengkonsumsi obat imunosupresan dan lain-lain. Gitu. Itu disebut infeksi oportunistik. Jamur biasanya ya. Oke, terus cara kerja limfosit T. Ya, kita bahas limfosit T yang sitotoksik dulu. Oke, nah cara kerja limfosit sitotoksik. Limfosit T sitotoksik itu gimana? Oke, di sini ada hal baru yang perlu teman-teman ketahui, yaitu tentang MHC. Apa itu MHC? Jadi gini, MHC itu adalah Major Histocompatibility Complex ya. Itu ya, silakan tulisannya bisa dicari sendiri. Major Histocompatibility Complex. Fungsinya buat apa sih? MHC ini dia ada di seluruh sel tubuh kita. MHC ini dia bisa dibagi menjadi dua, yaitu MHC tipe 1 sama MHC tipe 2. Kalau MHC tipe 2 itu ada di sel imun. Ya. Sedangkan kalau MHC tipe 1 itu ada di seluruh sel di tubuh kita yang berinti. Ya, ingat yang berinti. Sel yang nggak berinti apa contohnya? Ada yang tahu? Ini keluar di MCQ nih. Sel yang tidak berinti apa? Iya, cerdas sekali Ibu Amanah. Ya, betul ya kata Kakak Amanah. Ya, contoh dari sel yang tidak berinti itu ya eritrosit ya. Karena dia intinya itu menghilang saat maturasi. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat memperluas ruangan untuk mengangkut oksigen gitu katanya. Oke, MHC tipe 1 ada di seluruh sel yang berinti. MHC tipe 2 ada di sel imun. Nah, buat apa sih MHC ini? Jadi MHC ini dibutuhkan untuk berinteraksi dengan limfosit T. Maksudnya gimana? Oke. Jadi, misal nih. Wah. Sorry, di gambar ini gambarnya. Ini masih sel T helper. Ganti dulu gambarnya. Bentar. Sorry. Sel T helper. Nah, ini dia. Oke. Ya, sorry ya. Ini gambarnya udah aku ganti. Ini sel T sitotoksik. Cara kerjanya gimana?
Oke, jadi ketika sel normal kita, sel yang ada di tubuh kita secara normal, itu kan semua sel punya MHC ya. MHC yang ada di kebanyakan tubuh itu MHC tipe 1. Nah, fungsinya buat apa sih MHC ini? Oke, jadi gini. Ketika suatu bakteri atau toksin atau virus atau apapun itu masuk ke dalam sel normal, ya, normalnya di dalam sel itu kan terdapat pertahanan intrasel juga ya. Apa coba? Enzim yang melisiskan patogen di intrasel, tahu nggak apa? Pelajaran biologi SMA itu ada lisosom. Ya. Lisosom ini dia akan memecah-mecah patogen menjadi partikel-partikel kecil, yang mana partikel kecil ini dia akan ditampilkan di atas molekul MHC. Ya, jadi ini misal MHC, nah partikel-partikelnya dia akan ditempel di atasnya. Nah, proses ini disebut presentasi. Ya. Makanya dia disebut sel APC yang non-spesifik ini nanti. Nah, dari MHC ini dia akan diterima oleh sel T yang sitotoksik yang T-sel ya, T-sel sitotoksik yang inaktif. Nah, setelah berikatan nih antara keduanya ya, di sini ada 3 ikatan, bukan ikatan cinta, tapi ikatan MHC sama ikatan reseptor sel T ya, dan juga antigen. Ini 3 ini. Nah, setelah terjadi 3 ikatan ini, dia akan membuat sel T sitotoksik itu menjadi aktif. Ketika sel T sitotoksik itu aktif, dia akan membentuk koloni ya. Dia akan berproliferasi. Sama satu lagi dia membentuk sel T memori. Oke. Nah, gimana cara kerja atau mekanisme kerja dari sel T memori ini? Sel T sitotoksik ini. Yang pertama, terdapat enzim-enzim yang mungkin perlu teman-teman ingat juga karena ya lumayan sering meskipun jarang. Sel T ini dia punya 2 jalur pembasmian patogen. Yang pertama melalui GRA enzim. Ketika sudah berikatan nih ya, antara sel yang terinfeksi dengan sel T sitotoksik, dia mengeluarkan GRA enzim. GRA enzim ini dia akan langsung melisiskan sel yang terinfeksi tadi ya, kayak bom jeder, sehingga dia ya udah pecah selnya gitu. Nah, beberapa patogen yang masuk ke dalam sel ini kadang masih ada yang hidup. Nah, yang hidup ini dia akan difagosit. Oke. Dia itu memicu apoptosis nih sebenarnya. Ya. Jadi dia GRA enzim ini dia nyuruh sel ini bunuh diri sebenarnya. Nggak dibom. Sorry. Okay. Nah, kalau yang dibom itu yang satunya, sorry ya. GRA enzim ini dia memicu apoptosis. Oke, apoptosis. Susah nih sekali kursor. Nah, terus yang satunya melalui mekanisme granulisin perforin. Oke. Tadi GRA enzim, sekarang granulisin perforin. Mekanismenya dia akan membuat lubang pada membran sel yang terinfeksi. Nah, ketika membran sel yang terinfeksi itu berlubang, dia akan pecah jeder sehingga dia mati. Nah, dia ikut mati semuanya sampai bakteri-bakterinya. Oke. Kalau ini bakterinya nggak ikut mati, ya. Soalnya selnya yang mati gitu supaya tidak menimbulkan infeksi ke sel lainnya. Gitu. Supaya dikeluarin patogennya supaya bisa dimakan sama fagosit. Oke, nah ini disebut sitolisis ya. Kalau ini apoptosis, ini sitolisis oleh granulisin sama perforin. Oke, nah sekarang masuk ke T helper. Nah, sel T helper ini tadi aku bilang bahwa sel T helper ini sel T yang kompor, cuma lapor-lapor doang ya, cuma bantu-bantu, dia nggak ada less doing lah, nggak ada kegiatan yang itu ya, membasmi patogen maksudnya. Nah, sel T ini sangat bergantung pada yang namanya APC, antigen presenting cell. Gula hati.
APC itu apa sih? Oke. Yang disebut APC itu adalah sel yang melakukan presentasi. Apa itu presentasi? Tadi aku bilang, proses presentasi sel itu maksudnya gini. Ya. Ini proses presentasi di mana sel normal di tubuh kita yang kemasukan patogen, kemudian patogen tersebut dipotong kecil-kecil, potongan kecil tersebut akan dipresentasikan di MHC. Nah, sel yang sedang melakukan presentasi ini disebut sebagai APC. Oke, paham? Nah, APC ini atau antigen presenting cell atau sel yang sedang melakukan presentasi itu dibagi lagi jadi dua. Ya, ada APC yang spesifik sama APC yang non-spesifik. Oke, APC yang spesifik itu ketika presentasi itu dilakukan oleh dua sel ini, yaitu sel dendritik. Kebaca ya, sel dendritik DENDRITIK sama sel makrofag. Oke, dua sel ini doang. Sisanya itu non-spesifik ya, entah itu sel normal, sel apapun, sel gaster, sel mukus dan lain-lain. Nah, si APC ini dia tadi kan APC ini kan misalnya mana kursornya? Nah, APC ini misal yang presentasi itu adalah yang spesifik ya, dalam hal ini spesifik yaitu sel dendritik atau sel makrofag. Otomatis karena dia itu masuk dalam sel imun ya, sel dendritik itu juga bagian dari sel imun atau sel makrofag juga. Karena dia bagian dari sel imun, maka MHC-nya itu MHC tipe 2 ya. Nah, MHC tipe 2 ini dia akan melakukan presentasi. Nah, karena MHC-nya tipe 2, maka dia yang datang itu adalah sel T helper. Ya, yang datang sel T helper kalau MHC-nya itu tipe 2. Sedangkan kalau yang tadi, karena MHC-nya itu tipe 1, ya, ini MHC tipe 1 dilakukan oleh mana tadi? Ini MHC tipe 1 dilakukan oleh sel-sel jelata ya, sel-sel biasa yang bukan sel imun. Ya, makanya yang datang itu sel T sitotoksik. Oke. Sel imun, sel T helper ini dia cuma mau membantu sesama sel imun. Dia tidak mau membantu sel biasa gitu. Oke. Nah, sehingga sel T helper ini aktif nih. Nah, setelah aktif dia ngapain? Dia akan proliferasi dulu nih, ya, proliferasi sama membentuk sel T memori, sel T helper memori. Setelah itu dia akan mengirim melalui sitokin ke sel B ya, sama sel imun non spesifik ya. Gitu deh. Nah, yang nanti yang mengeksekusi ya sel B sama sel non imun, sel non spesifik tadi gitu. Begitulah biasa. Oke, terakhir ini perbedaan sel T sama sel B. Oke, kenapa lama banget ya? Oke, ini secara rangkuman aja tadi kita udah bahas semua. Kalau sel B itu di sumsum tulang, sel T di limfosit. Sel T di timus. Oh, nenek moyang asalnya sama-sama di sumsum tulang semua ya. Tapi proses pematangannya itu kalau sel B di sel tulang, di sumsum tulang, kalau sel T di timus. Untuk reseptor antigennya itu kalau sel B ya reseptor sel B. Kalau yang reseptor sel T ya reseptor sel T namanya gitu. Berikatanya kalau sel B di humoral dia berarti di darah. Ya. Sedangkan kalau yang sel T di jaringan atau patogen yang sudah masuk ke sel, entah itu bakteri atau virus. Jenis aktifnya ini ingat sering banget ditanyain, jenis aktif dari sel limfosit B itu adalah sel plasma. Kalau kita cuma nyebut limfosit B itu artinya belum aktif. Ya. Bentuk aktifnya itu sel plasma.
Sedangkan kalau yang sel T itu bentuk aktifnya sel T sitotoksik, sel T helper, sama sel T regulatorik. Sebenarnya sel T itu banyak jenisnya, tapi yang paling sering dipelajari itu cuma 2. Oke. Kalau di Sherwood mempelajari 3, tapi yang satunya juga nggak terlalu banyak dibahas, sel T regulatorik. Dia fungsinya untuk mengatur kadar sel T. Ya. Apakah sel T-nya itu kurang banyak atau terlalu banyak gitu. Karena terlalu banyak juga nggak baik. Ya. Terus buat pembentukan sel, ya semuanya membentuk sel tadi, memori. Sekretnya ini antibodi, kalau ini sitokin ya, ingat sitokin. Sitokin itu ya zat yang dikeluarkan oleh sel imun untuk memengaruhi sel imun lainnya gitu. Terus fungsinya itu sel T membantu membersihkan penyusup asing, meningkatkan respon imun bawaan terhadap penyusup tersebut. Oke, tadi kita tahu bahwa mekanisme kerja sel B itu tidak membunuh sama sekali. Dia cuma 2 mekanismenya. Melemahkan patogen dengan cara aglutinasi atau menguatkan sistem imun bawaan. Oke. Sistem imun bawaan yang diperkuat tadi ada 3 caranya. Ya, sistem komplement, opsonisasi, sama sel natural killer. Oke. Waktu hidupnya sel B ini relatif lebih singkat, sedangkan sel T itu lebih lama. Gitu. Oke, udah lama banget ya. Sorry ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak, teman-teman? Oke. Sudah. Oke, kalau misal udah aku balikin lagi ke Hilda. Halo Hilda. Ya, apakah Hilda masih di sini atau sudah disconnect? Oke. Maaf Kak Aura, izin tanya Kak. Oke, boleh banget. Itu Kakak kebanyakan tuh ngambil dari Sherwood ya Kak. Soalnya tadi saya juga baca-baca di Tortora itu nggak ada yang pas inflamasi itu Kak. Oh, oke. Yang marginasi gitu-gitu Kak. Ya. Sebenarnya aku bandingin buku dulu nih ya. Antara Sherwood sama Tortora itu fisiologinya lebih lengkap Sherwood. Lebih daleman Sherwood. Tortora itu kan combine ya antara anatomi sama fisiologi. Meskipun fisiologinya juga nggak kalah dalamnya. Dan beberapa materi fisiologi juga kadang ada yang lengkap di Tortora meskipun dikit. Lebih lengkapan di Sherwood biasanya. Kalau yang tadi aku ambil, bentar aku sekalian share punya. Gambarnya kan hasil gambar Sherwood sama Tortora gitu. Kalau gambar-gambar yang mana ya? Ini gambar ini dari Sherwood. Ini Sherwood. Kalau ini dari internet, dari PPT, dosen pakainya kayak gini ya, padahal udah di buku. Ini aku gambar sendiri. Dari Sherwood ini referensinya. Iya, terus kalau ini dari jurnal. Soalnya nggak dibahas banyak di Sherwood sama di Tortora, tapi dia ditanyain di soal UBT sama soal-soal MCQ. Di Sherwood bahas ini juga, cuman kurang kurang terstruktur ya. Terus ini di Tortora ini bukan ini dari internet. Tortora ini antigen, hapten, dan lain-lain. Kalau ini dari Sherwood banget. Kalau mekanisme inflamasi lebih lengkap di Sherwood. Kalau sistem imun bawaannya itu juga lebih lengkap di Sherwood banget. Kalau di Tortora cuma bahas inflamasi doang. Inflamasinya pun ya nggak sedalam ini gitu.
Terus interferon juga cuma ada di Sherwood. Sistem komplement ada nggak di Tortora? Tapi ini di Sherwood. Ini Tortora. Gambar sendiri Tortora. Ini Sherwood. Bagus gambarnya. Ini Tortora, Sherwood. Oke. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau teman-teman udah tahu belum gimana download ebook yang gratis? Masih cek. Oh ini. Ini teman-teman kalau mau download. Kalau Ya. di itu nggak sih Kak, yang waktu itu yang ada tulisan Wilga itu apa? Bukan ya? Bener sih, itu juga lengkap lumayan. Ini aku tulisin lagi nih. Itu bisa di situ, bisa juga nyari di internet sih. Kalau beli juga lengkap. Beli lebih enak. Ngabisin duit tapi bacanya lebih enak. Aku juga beli banyak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Tanya apa aja boleh. Sharing-sharing boleh. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, semakin. Kak, izin bertanya, Kak. Untuk yang Dari ini siapa yang bersuara ya? bentar, Kak. Matiin Oh, ini dulu. oh ya, di dulu ya. Oke. Izin bertanya, Kak. TIBC itu apa ya, Kak? Oh, TIBC itu di transferin, itu yang ditransferin bukan ya? Oh, yang di kadar itu kan apa, anemia defisiensi besi. Iya, anemia defisiensi besi. Oke, TIBC itu, bentar, aku cari tahu dulu kepanjangannya. Kalau udah tahu kepanjangannya, jelasin bentar. Aku lupa juga TIBC adalah total iron bending capacity test. Oke, gini. Prinsipnya tuh gini. TIBC itu pada kasus anemia defisiensi besi, itu TIBC-nya meningkat apa menurun? Meningkat, Kak. Oke, TIBC meningkat pada anemia defisiensi besi. Kenapa bisa meningkat? Karena gini prinsipnya. Yang di, oh ini. Yang disebut TIBC itu adalah total iron bending capacity test. Oke. Berarti dia mengetes kapasitas yang kosong tempat duduk dari besi itu berapa. Jadi sebenarnya di dalam darah itu ada tempat duduknya, guys, kayak gini. Ada beberapa tempat duduk, ya anggaplah kayak gini lah. Nah, tempat duduk ini dia akan diduduki oleh zat besi. Besi. Harusnya full nih. Kalau misal terjadi penurunan kadar zat besi, otomatis yang duduk sedikit dong. Kalau yang duduk sedikit, kapasitasnya berarti meningkat dong. Ya gitu. Paham nggak? Jadi TIBC ini kadar kapasitas yang ada di hemoglobin. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, iya gitu sih. Kalau ada yang ditanya, tanya lagi aja. Ada yang mau ditanya lagi? TIBC. Satunya TIBC apa berarti ferritin ya?
Ferritin, transferin. Ferritinnya meningkat apa menurun kalau di anemia defisiensi besi? Menurun. Ya, ferritinnya menurun karena ferritin itu kadar zat besi di darah. Kalau kadarnya jelas dong menurun orang dia defisien besi. Tapi tempat duduknya dia meningkat otomatis yang kosong. Ya, makanya TI biasanya meningkat. Gitu. TI biasanya ini yang ngukur jumlah kursi yang kosong itulah istilahnya. Gitu deh. Ada yang mau ditanya lagi? Ya tanya Ya, apapun. teman-teman. Iya, Ya, boleh nanya apapun mumpung masih ada waktu. Oke. Oke, ya udah kalau misal ya udah sih udah siang juga. Udah kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, ya udah aku tutup dari aku. Terima kasih banyak teman-teman udah mau ya hadir di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Yuda. Oke. Bentar, guys. Oke, terima kasih untuk Aura yang sudah bersedia untuk belajar dan teman-teman juga ya yang udah bentar guys, menyiapkan waktunya untuk meluangkan waktunya buat belajar bareng kita di sini. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya kalian jangan lupa sih, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya materi dan lain-lain, itu bisa buka YouTube-nya Aura aja ya, Aura Nirwana, di situ lengkap banget guys. Jadi kalian bisa